jujur dan jernih itu sangat penting sekarang ini. Bagi para politisi sekarang ini, ajakan bagi politik yang jujur mungkin terdengar naif, seruan moral yang sia-sia saja. Mungkin kita ditertawakan begitu ya. Mereka akan berkata bahwa tolak ukur politik bukan kebenaran moral, bukan kebenaran ilmiah, atau kebenaran jurnalistik, melainkan kebenaran efektif. Artinya yang dianggap benar adalah yang efektif membuahkan hasil. Namun ada yang keras dan ganas di dalam bentuk kebenaran yang efektif. Maka cara-cara yang licik, manipulatif, dan kebohongan publik menjadi perkara teknis belaka. Seni berkomunikasi kepada publik. Kita semua ada di sini, jumlahnya banyak sekali. Ada yang bergabung di kanal YouTube, ada yang bergabung di Zoom. Bukan untuk memoralisasi politik secara naif. Seolah-olah politik bisa dinilai secara sederhana, baik buruknya. Tidak. Kita bertemu di sini karena kita mengalami secara nyata bagaimana demokrasi di negeri ini yang diperjuangkan dengan darah dan air mata reformasi, dan untuk itu kita juga tadi berhening memulai acara ini, justru semakin terkikis setelah 25 tahun. Puncaknya, kita semua mengamati, adalah keputusan Mahkamah Konstitusi bulan nomor 90 tahun ini yang terang-terangan menodai rasa keadilan. Dan kita tidak bersedia hanya diam. Bila kita cermat menggali sumber gejala, kita dapati tanda-tanda. Sebutlah alarm tanda bahaya bagi demokrasi sudah menyala sejak tahun 2019. Namun polarisasi kehidupan masyarakat pada waktu itu terlalu dan menyedot banyak sekali energi sehingga kebanyakan orang belum melihat, mengamati dengan jernih apa yang sesungguhnya terjadi. Apalagi gejalanya berlangsung melampaui batas-batas netra. Tidak seperti kudeta militer tengah malam yang mudah diamati, perusakan demokrasi berjalan dari dalam sistem demokrasi itu sendiri dengan memanfaatkan kerangka hukum. Para ahli hukum yang kritis, teman-teman dari kelompok-kelompok masyarakat sipil, dan sudah berkali-kali dibicarakan gejala yang memperlihatkan penurunan demokrasi. Pertama adalah pelemahan masyarakat warga, civil society, melalui pengambilan ruang-ruang publik dengan polarisasi masyarakat, seolah-olah hanya ada kawan dan lawan. Meskipun tidak selalu bersifat ideologis, polarisasi mendorong masyarakat mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi demi kepentingan partisan. Di satu sisi, terbit kerangka hukum untuk membatasi kebebasan berpendapat dan berserikat. Di lain sisi, narasi puja-puji beredar luas untuk semakin melegitimasi penguasa dan meningkatkan popularitasnya. Gejala kedua ini dialami oleh teman-teman media. Pelemahan media dengan membatasi kebebasan melalui perundang-undangan atau tindakan menekan, apakah perusakan sipil 2019, revisi undang-undang anti korupsi, jelas sekali kelihatan. Lembaga HAM, lembaga pengelola pemilu, dan lembaga-lembaga peradilan. Orang kecewa karena berharap banyak dan tiba-tiba terhenyak dengan manuver politik akhir-akhir ini. Dengan tanda-tanda di atas, sebetulnya demokrasi di Indonesia pelan-pelan dan secara bertahap sedang menuju ke apa yang oleh para pemikir politik disebut rezim otokrasi elektoral. Rezim ini digambarkan dengan pemimpin yang terpilih melalui pemilu yang demokratis, namun secara bertahap
sistematis dan terencana membajak berbagai institusi demokrasi untuk melemahkan mekanisme akuntabilitas, melemahkan oposisi, serta meredam suara kritis. Wajah demokrasi masih ada, masih kelihatan, tapi makin lama makin hanya di permukaan. Inilah alasan para pemikir politik menilai autokrasi elektoral jauh lebih berbahaya daripada otoritarianisme yang pernah kita alami di zaman Orde Baru. Mengapa? Wajahnya tidak mudah dikenali. Apa yang sedang berlangsung dianggap wajar-wajar saja oleh masyarakat. Karena berlangsung melalui dan secara konstitusional, melalui kerangka hukum. Sementara demokrasi melemah, korupsi semakin keterlaluan, ketimpangan sosial ekonomi ada di tingkat yang mengkhawatirkan, tentu saja semua ini tidak menegasikan seluruh kemajuan yang kita peroleh, kita alami, tidak sama sekali. Namun yang selalu membuat saya merasakan hati yang berpasir sudah bertahun-tahun adalah angka kematian ibu saat melahirkan masih termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara. Teknologi dibanggakan begitu maju, sains, sistem pelayanan kesehatan, tapi setiap 2 jam, kita tadi mulai jam 1, jadi nanti jam 3, ada satu ibu di salah satu pelosok Indonesia meninggal karena melahirkan. Dalam hidup bersama, kejujuran perlu dipahami sebagai kebajikan, virtue, civic virtue, keutamaan hidup bersama. Dan keutamaan itu mendesak-desak batin kita. Kejujuran itu mensyaratkan kemampuan memilah dengan jernih mana yang niscaya bagi kemaslahatan umum dan mana yang akan membawa kemudaratan. Mari bersuara jujur dan jernih. Ujian terberat adalah keberanian dan juga kerelaan mengungkap hal-hal yang tidak menyenangkan tetapi benar. Menyampaikan gagasan-gagasan yang tidak populer tetapi perlu. Hanya politisi yang tidak jujur yang menyamakan politik dengan popularitas. Ujian terberat untuk bersuara dengan jernih adalah hasrat oportunistik, bias akibat pertarungan kepentingan, emosi partisan, dan tentu saja kemampuan memilah fakta dari rekaan. Saudara-saudara yang saya hormati, yang saya kasihi, bagaimanakah suara jujur dan jernih dapat menjelma dalam laku menyelamatkan demokrasi? Mari kita bertukar pikiran untuk menetapkan langkah. Di bawah cuaca politik yang suram, sudah saatnya masyarakat menyatukan daya untuk membangun kontrol politik yang terbuka. Jangan biarkan pemilu yang menghabiskan puluhan triliun menjadi mubazir karena gagal menghadirkan pemimpin yang nantinya yang akan mau dan akan bekerja dan sudah terbukti berjerih payah merawat demokrasi, ikut menegakkan hak-hak asasi manusia dan mensejahterakan rakyat. Kawan-kawan, politik bukan soal selera, bukan soal keren-kerenan. Politik adalah membuat putusan matang menyangkut hajat hidup orang banyak. Selamat bertukar pikiran, berdiskusi, dan menetapkan seruan yang jujur dengan suara yang jujur dan jernih.